Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dairobi. Saya dari kelas RA1 PGSD semester 3 dengan NIM 8622410041. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Padli, yang dimana jawaban-jawaban ini akan memenuhi tugas UAS pedagogik. Pertama yaitu ada bab 1 tentang pendidik dan anak didik. Nah, yang poin A yaitu, menurut Anda apa pengertian dari anak didik dan pendidik? Nah, jawabannya yaitu anak didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, intelektual, sosial maupun moral, yang membutuhkan bimbingan dan arahan agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Anak didik juga bukan hanya objek pembelajaran, tetapi juga subjek aktif yang memiliki keunikan, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pendidik adalah orang dewasa yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan tugas membimbing, mengajar, melatih, serta mendidik anak didik agar mencapai tujuan pendidikan. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing teladan dan pembentuk karakter anak didik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada poin B, jelaskan 6 karakter anak didik. Yang pertama yaitu ada anak didik memiliki potensi. Nah, setiap anak didik lahir dengan potensi yang berbeda-beda, baik potensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Nah, yang kedua, anak didik juga sedang mengalami perkembangan. Anak didik berada pada tahap perkembangan tertentu yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan belajar. Yang ketiga, anak didik bersifat unik. Tidak ada dua anak yang sama persis. Setiap anak memiliki minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, yang keempat, anak didik membutuhkan bimbingan. Dalam proses pertumbuhan, anak memerlukan yang namanya arahan dari orang dewasa. Agar apa? Agar tidak salah arah. Nah, yang kelima, anak didik adalah makhluk sosial. Jadi, anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan, teman sebaya maupun pendidik atau gurunya. Nah, yang keenam, anak didik memiliki kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar memang harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, maupun kondisi psikologinya. Nah, selanjutnya ada poin C, jelaskan 7 peranan pendidik. Nah, jawabannya yang pertama, peran pendidik yaitu sebagai pengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pendidik, kepada siswa. Nah, yang kedua sebagai pembimbing. Yang ketiga sebagai motivator. Yang keempat sebagai teladan atau pendidik menjadi contoh kepada siswa agar perilaku pendidik itu dicontoh dengan yang baik oleh siswa. Nah, yang kelima sebagai fasilitator. Jadi pendidik itu harus menyediakan lingkungan dan sarana belajar yang kondusif. Dan yang keenam sebagai evaluator. Jadi pendidik menilai proses dan hasil belajar anak didik, dievaluasi lalu diambil pembelajarannya. Dan yang ketujuh sebagai pembentuk karakter, yang dimana karakter itu sangat penting. Pendidik menanamkan nilai moral, etika, dan juga tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya bab 2 lingkungan pendidikan. Yang ada poin A. Poin A ini jelaskan 3 lingkungan pendidikan. Nah, jawabannya yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Disinilah anak pertama kali belajar nilai, moral, agama, sikap, dan kebiasaan hidup. Biasanya orang tua berperan sebagai yang membentuk karakter anak dari awal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini adalah lingkungan pendidikan formal yang berfungsi mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan juga sikap secara sistematis melalui proses pembelajaran yang terencana. Nah, yang nomor 3 yaitu ada lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat ini menjadi tempat anak mengimplementasikan nilai-nilai pengetahuan yang telah diperoleh dari keluarga dan di sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada poin B, paparkan pendidikan formal dan non formal. Nah, jawabannya pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Kita ambil contoh seperti SD, SMP, dan SMA atau perguruan tinggi dengan kurikulum resmi dan ijazah sebagai bukti kelulusan suatu siswa atau pendidik. Nah, yang selanjutnya pendidikan non formal. Non formal ini adalah pendidikan di luar jalur formal yang dimana bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan. Kita ambil contoh seperti kursus, pelatihan, bimbingan belajar, atau sanggar seni, dan juga seperti tempat pendidikan anak. Nah, seorang guru juga dapat membuat pendidikan non formal, misalnya dengan membuka bimbingan belajar, terus kelas literasi, kursus, keterampilan, maupun pelatihan karakter di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada soal ketiga, bab yang membahas kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Nah, jawabannya yaitu ada kasih sayang adalah sikap peduli, perhatian, dan empati pendidik terhadap anak didik. Dengan kasih sayang, anak jadi merasa aman dan juga nyaman dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kewibawaan. Kewibawaan sendiri adalah kemampuan pendidik yang dimana untuk menghormati dan ditaati, bukan karena memang dia takut, akan tetapi karena sikap, kepribadian, dan keteladanannya, supaya kewibawaan itu timbul dari diri sendirinya. Nah, selanjutnya yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bentuk kesadaran pendidik dalam menjalankan tugas mendidik, mengajar, maupun membimbing anak didiknya secara profesional dan juga memiliki moral. Nah, jadi seorang guru harus memiliki ketiga hal tersebut. Kenapa? Karena memang kasih sayang pembelajaran menjadi kaku kalau sekiranya wibawa kelas menjadi tidak terkendali, dan tanpa tanggung jawab mungkin tujuan pendidikan juga tidak akan tercapai atau tidak akan mencapai suatu hal yang memang itu menjadi pusat tujuan pendidikan tersebut. Nah, menurut pendapat saya juga, guru yang tidak memiliki ketiga unsur tersebut akan sangat sulit membentuk generasi yang memang berkarakter dan berakhlak baik, atau sulit mengimplementasikan supaya murid yang memang itu seharusnya berkarakter baik dan juga berkarakter yang mulia itu akan lebih susah kalau sekiranya guru tersebut tidak memiliki sifat ketiga tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada soal keempat, bab yang membahas tentang paradigma pendidikan Islam. Nah, jadi paradigma pendidikan Islam ini adalah cara pandang pendidik yang berlandasan pada nilai-nilai keislaman dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Nah, jadi paradigma pendidikan Islam ini tidak hanya memfokuskan pada pengetahuan umum atau kepintaran otak, tetapi juga beliau paradigma pendidikan Islam ini bertujuan untuk tidak hanya kepintaran otak saja, tetapi akhlak dan juga keimanan yang lebih diutamain.
Nah, jadi sebagai calon guru juga nilai-nilai pendidikan Islam ini dapat diterapkan pada diri pribadi dengan menjaga akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi dalam pendidikan Islam ini, sebelum guru mengajar harus bisa menerapkan dulu nilai-nilai akhlak yang baik sebelum beliau menerapkannya kepada murid-muridnya. Nah, di lingkungan sekolah juga guru dapat menanamkan nilai-nilai disiplin, toleransi, dan keteladanan. Sedangkan di lingkungan masyarakat, guru juga berperan sebagai contoh yang baik dan agen perubahan sosial. Nah, yang selanjutnya ada soal kelima, jelaskan secara lengkap 3 poin materi manusia sebagai animal educandum. Nah, jawabannya yaitu yang pertama ada manusia memiliki potensi untuk dididik. Nah, jadi menurut saya manusia dilahirkan dengan berbagai potensi, yang dimana potensi tersebut bisa baik akal maupun moral, maupun itu sosial, maupun spiritual. Namun jika potensi tersebut tidak akan berkembang dengan sendirinya, nah jika potensi tersebut tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya proses pendidikan. Nah, oleh karena itu pendidikan juga berfungsi mengembangkan potensi yang sudah ada agar menjadi kemampuan nyata yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, yang kedua yaitu manusia membutuhkan yang namanya pendidikan sepanjang hayat. Ya, jadi manusia itu tidak pernah berhenti belajar dari kecil sampai dewasa. Mungkin dari kecil kita tidak ingat ya, tapi yang perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya dari kecil kita selalu belajar. Kita belajar dari bayi ya, kita belajar untuk bisa ngomong, kita belajar untuk bisa duduk. Itu adalah hal terkecil dari anak-anak waktu kita kecil, walaupun kita belum ingat dengan hal itu. Nah, sejak lahir hingga akhir hayat, nah manusia selalu berada dalam proses pembelajaran dari lingkungan, pengalaman juga ya, dan juga pendidikan formal maupun non formal. Nah, hal ini juga menurut saya menunjukkan bahwasanya pendidikan itu merupakan proses berkelanjutan gitu ya, yang sangat penting dalam kehidupan manusia sepanjang hayatnya. Nah, gitu kawan-kawan. Dan selanjutnya yaitu ada nomor 3. Nah, manusia itu yang nomor 3 ya. Manusia mampu mendidik dan dididik. Nah, jadi manusia tuh tidak hanya atau bukan hanya sebagai objek pendidikan saja, akan tetapi juga sebagai subjek pendidikan gitu. Nah, artinya manusia juga dapat menerima pendidikan sekaligus mampu yang namanya memberikan pendidikan kepada orang lain. Jadi manusia itu tidak hanya bisa menerima pendidikan dari orang lain, tetapi juga manusia juga bisa memberikan pendidikan atau ilmu kepada orang lain, atau mampulah. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya.